Hi, hello, how are you? Good morning, everyone. Hope that you all in the healthy, keep spirit, and get strong. Now, we are going to start our lesson today. We pray first. Let's pray. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love, thank you for your blessing. Especially for this time, we want to start our lesson. Please bless, please guide and help us. So can you understand our lesson today? In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita hari ini dari pembelajaran yang ke-8. Topiknya, Roh Kudus mengubah dan membarui. Pembacaan Alkitabnya dari Roma 15 ayat 9 dan Kisah Para Rasul ayat 1 sampai 8. Are you ready all? Yes, let's get started and enjoy this time. Tujuan yang harus kita capai dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pribadi Roh Kudus, kedua, menjelaskan peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dan dalam proses pertobatan. Ketiga, mengidentifikasi hidup berubah yang dipimpin Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang beriman. Mari kita lanjutkan. Kita akan mulai dulu dari pembacaan Alkitabnya. Anak-anak mengikuti dari rumah ya. Mari kita baca bersama-sama Roma 15 ayat 19. Oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Nah, di dalam ayat ini, Rasul Paulus mengatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat terjadi oleh kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memiliki kuasa yang sangat besar dalam kehidupan orang Kristen yang sejati, yaitu orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu sungguh-sungguh tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Dan orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya harus mau dan rela menyerahkan hidup dipimpin dan dibimbing oleh Roh Kudus. Apakah anak-anak mau? Ya, tentunya kita harus mau. Karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita juga akan membaca dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Nah, di ayat ini Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya tinggal di kota Yerusalem sehingga mereka diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Nah, pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid yang berkumpul di Yerusalem, sehingga mereka diberi keberanian yang awalnya takut setelah kematian Kristus, mereka menjadi berkobar-kobar karena Roh Kudus memberikan mereka keberanian untuk berani menyatakan bahwa Tuhan Yesus yang mati di salib itu telah bangkit dan naik ke surga, memberikan mereka keberanian untuk berani memberitakan Injil, kabar baik bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Petrus dan rasul-rasul yang lain yang dipenuhi Roh Kudus. Di sini Petrus begitu berani memberitakan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 22, jumlah orang yang percaya pada waktu itu menyerahkan diri dibaptis 3.000 orang. Itu baru hanya laki-laki saja. Inilah betapa kuasa Roh Kudus itu begitu ajaib mengubah orang-orang yang berdosa. Nah, seperti juga Rasul Paulus yang tadinya seorang penganiaya, pembenci orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus, dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, Tuhan tangkap dan Tuhan ubahkan dia untuk menjadi seorang pemberita Injil terbesar dalam perjanjian baru.
Roh Kudus sanggup mengubah hati orang yang jahat untuk bertobat meninggalkan dosa. Dan Roh Kudus mampu menjadikan orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa untuk menjadi saksi Kristus, untuk menjadi pemberita Injil terbesar, untuk menjadi pengabar-pengabar kabar sukacita bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Karena tidak ada seorang pun yang dapat dibebaskan dan diselamatkan dari dosa jika bukan oleh karya Kristus. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah orang berdosa. Lalu, apa itu Roh Kudus dan siapa Roh Kudus dan apa arti Roh Kudus? Nah, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah yang tinggal permanen selamanya di dalam diri orang Kristen sejati yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab dicatat, yang Alkitab adalah firman Allah bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang memiliki akal budi, perasaan, dan kehendak. Jadi, Roh Kudus itu adalah pribadi Allah ketiga Tritunggal. Dan Roh Kudus juga itu adalah roh kebenaran atau roh Kristus atau roh penghibur. Nah, itu tentang Roh Kudus. Jadi anak-anak, Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tetapi Roh Kudus itu adalah Allah pribadi. Oke. Dan apa teacher peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Nah, Roh Kudus itu berperan sejak di dalam kekekalan dan Roh Kudus itu adalah Allah. Nah, kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam kehidupan orang-orang di zaman Perjanjian Lama, Roh Kudus juga sudah ada karena Roh Kudus itu pribadi Allah, pribadi yang kekal. Di dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus itu bekerja secara terbatas kepada orang-orang tertentu dan bersifat sementara seperti misalnya kepada raja-raja, kepada hakim-hakim, kepada imam seperti misalnya Musa yang Tuhan panggil untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Misalnya kepada para hakim-hakim seperti Otniel, Gideon, Yefta, Simpson. Jadi bekerja secara khusus untuk melakukan tugas-tugas khusus. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan bersifat sementara di dalam kehidupan orang-orang di zaman Perjanjian Lama. Oke? Lalu bagaimana peran dan karya Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang setelah perjanjian baru, teacher, atau di dalam perjanjian baru? Nah, dalam masa perjanjian baru, Roh Kudus itu bekerja di dalam diri setiap orang percaya secara keseluruhan, orang yang percaya kepada Kristus tentunya ya, dan tinggal secara permanen selamanya di dalam diri orang yang sudah bertobat dan di dalam diri orang yang sudah percaya. Apa pekerjaannya, apa karyanya, apa perannya. Nah, peran Roh Kudus itu menginsafkan manusia dari dosa, menghakimi, membenarkan, dan juga memimpin, menginsafkan, memberi kecakapan di dalam pelayanan, mengajar, menghibur, memimpin. Oke, banyak sekali perannya ya. Memberikan kemampuan kepada kita juga untuk melayani. Lalu kemudian Roh Kudus apakah berperan juga di dalam kehidupan orang yang tidak percaya atau orang yang belum percaya? Ya, tetapi dalam arti di dalam proses membawa orang yang belum percaya itu ke dalam pertobatan. Seperti tadi, Saulus yang belum percaya, dia menjadi percaya. Nah, apa perannya di dalam proses pertobatan? Nah, peran Roh Kudus di dalam proses pertobatan yaitu memberikan keberanian untuk menang, meninggalkan dosa dan melawan dosa itu untuk kembali kepada Tuhan. Seperti Saulus yang tadi dia begitu berani menganiaya Kristen, orang-orang percaya, tetapi Tuhan ubahkan dengan begitu berani mengakui Kristus dan memberitakan Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian Roh Kudus itu juga berperan di dalam diri orang yang belum percaya untuk mengubah orang yang berdosa tadi menjadi serupa dengan gambar Allah, yaitu penuh dengan kemuliaan. Artinya, hidupnya yang tadi tidak bermakna bagi Tuhan dan sesama menjadi bermakna untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan melayani serta mengasihi sesama atau memberitakan Injil kepada sesama.
Kemudian juga meyakinkan hati orang yang berdosa itu akan kebenaran Tuhan, sehingga sadar perlunya pengampunan dari Tuhan dan mau memohon pengampunan dari Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan, serta mau hidup di dalam keselamatan dan bersaksi bagi Tuhan dan bersaksi bagi kerajaan Tuhan di bumi ini. Dan juga memimpin hati dan pikiran kita untuk bertobat, untuk menyesali dosa, meninggalkan dosa, dan berbalik kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu tadi peran Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya dan juga di dalam hidup orang yang percaya. Karena Roh Kudus itu adalah Allah, Dia pribadi yang Maha Kuasa melakukan segala hal, termasuk menarik orang yang berdosa untuk hidup di dalam pertobatan. Baiklah anak-anak, dari materi pelajaran kita hari ini, tugasnya adalah menjawab 4 pertanyaan dari pelajaran 8 hari ini. Harap anak-anak mengerti dan mengerjakannya dengan baik dan dikirimkan hari ini ya. Oke, thank you. Our Heavenly Father, thank you for your kindness, thank you for your love, thank you for your blessing. Now we have done our lesson today. Please bless and help us to keep what we learned today and to apply what we learned in our life. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay, thank you for your attention. See you next time. Bye bye. Cheerio.